saya ingin menjelaskan tentang magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika magnet beda kutub didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Tetapi jika sama kutub didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, begitu penjelasan tentang magnet. Teman-teman, jika sebuah magnet kita potong terus-menerus, maka kita akan mendapatkan magnet-magnet kecil. Magnet-magnet kecil ini disebut dengan magnet elementer alias magnet domain yang memiliki sifat dapat menarik beberapa benda. Tetapi ada juga loh benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang mari kita perhatikan perbedaan berikut ini. Magnet bisa menarik paku dan klip kertas, namun magnet tidak dapat menarik sendok dan ranting. Paku dan klip kertas termasuk benda magnetis, sedangkan sendok plastik dan ranting bukan magnetis. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah benda magnetis benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi begitu teman-teman. Sekarang kita simak apa saja sifat-sifat magnet itu. Yang pertama, magnet menarik benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya seperti paku, klip kertas, dan lain-lain. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis, seperti benda kayu, sendok, plastik, dan lain-lain. Sifat yang kedua adalah magnet mempunyai dua kutub. Biasanya disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika kita dekatkan kutub-kutub yang senama, maka magnet akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kita mendekatkan kutub-kutub yang tidak senama, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Loh, kok bisa ya teman-teman? Ternyata hal ini terjadi karena arah gaya magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Sifat yang ketiga, gaya tarik magnet paling kuat terletak di bagian kutub magnet. Garis medan alami berkumpul pada ujung magnet. Bagian ujung magnet ini disebut dengan kutub magnet, karena garis gaya magnet berkumpul di ujung magnet. Gaya tarik paling kuat di bagian kutubnya. Yang terakhir, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Kekuatan gaya tarik magnet ditentukan oleh ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetisnya, dan jarak antara magnet dengan benda magnetis tersebut.
Jadi apabila kita menemukan magnet yang belum ada kutub utara dan kutub selatannya, yaitu cara menentukan yaitu dengan cara menggantung magnet menggunakan benang. Apabila sudah digantung dan magnet tenang, maka magnet apabila dibalik arah, maka magnet tersebut akan kembali ke kutub yang sesuai. Halo teman-teman, nama saya Eva Yunita. Teman-teman semua tahu tidak tentang induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik itu menjelaskan tentang suatu tegangan listrik yang timbul karena medan magnet yang berubah-ubah diinduksikan terhadap penghantar, yang mengakibatkan penghantar tersebut menjadi medan listrik yang berubah-ubah. Atau dengan kata lain terjadi arus listrik. Konsep induksi elektromagnetik sebenarnya terkait dengan banyak konsep kelistrikan. Yang pertama, gaya gerak listrik induksi. Yang kedua, hukum Faraday. Yang ketiga, hukum Lenz. Dalam kehidupan sehari-hari dan industri, magnet banyak digunakan, antara lain untuk penggunaan jarum kompas yang digunakan untuk mencari arah, sekaligus sebagai contoh magnet permanen. Kemudian pintu lemari es mempunyai magnet permanen supaya ia senantiasa tertutup serta memastikan pintu kedap udara, dengan itu menggelakkan pemborosan energi. Kemudian ada kartu ATM, TV dan monitor komputer, mikrofon, media rekam magnetik, dan masih banyak lainnya. Adapun rangkuman dari bab ini adalah induksi elektromagnetik menjelaskan tentang suatu tegangan listrik yang timbul karena medan magnet yang berubah-ubah diinduksikan terhadap penghantar. Prinsip induksi elektromagnetik dipergunakan dalam pembuatan alat pembangkit listrik yang dinamakan generator dan alat pengubah tenaga listrik yang dinamakan transformator. Materi dari kegiatan belajar induksi elektromagnetik. Terima kasih sudah menonton.